welcome to my YouTube channel Nina Berta. Thank you kamu masih setia nontonin. Nah, hari ini yuk kita belajar untuk bikin sweet dough atau adonan kulit tart tapi yang versi manis. Let's go. Yang pertama, untuk bikin sweet tart atau sweet dough itu kita butuh mentega tawar. Nih, mentega tawar. Masukin, ini udah kayak room temperature gitu, jadi jangan dingin. Masukin. Terus ada icing sugar. Nah, icing sugarnya harus diayak. Ini ada tepung juga udah diayak. Nah, icing sugar kita ayak juga. Nih, banyak gumpelan jadi harus diayak. Ya. Pelan-pelan ya karena ini terbang semua. Oke, ditekan-tekan pakai spatula is oke. Pakai tangan kayak begini juga boleh. Tuh, tepung icing sugarnya nih terbang. Jadi harus pelan-pelan ya. Nah, abis icing sugarnya udah diayak, ini langsung diaduk-aduk aja pakai spatula. Sebenarnya kamu bisa pakai mixer, cuma hari ini aku tunjukin gimana caranya nggak usah pakai mixer. Mungkin ada yang bikinnya cuma mau resepnya sedikit, males cuci-cuci gitu, bisa pakai gini aja. Jadi ini basically hanya untuk mencampur fat. Kalau aku bilang fat itu artinya bisa minyak, bisa margarin, bisa butter. Tapi untuk yang resep ini aku pakainya butter ya. Jadi ini fat sama gulanya diaduk sampai rata. Oke, sampai rata. Tapi nggak usah ngembang ya. Nah, kalau teman-teman pakai mixer itu juga nggak usah sampai ngembang. Jadi ini kan kayak cookies. Prinsipnya adonan cookies itu kita kocok menteganya itu jangan sampai mengembang ya, supaya bentuknya itu padat ya, dan nggak bleber kemana-mana gitu. Kalau misalkan teman-teman bikin cookies kok bleber, kok bikin kulit tartnya kok bleber, kok hancur, berarti mungkin kemungkinan besar itu butternya dikocoknya terlalu ngembang. Nah, ini udah cukup, rata-rata kayak gini aja. Tuh ya, icing sugar sama menteganya udah rata. Nah, habis itu kita ayak cocoa powdernya. Jadi si kulit tart ini bisa versi yang plain atau bisa yang coklat. Kalau coklat ya tinggal ditambahin cocoa powder ya. Kayak gini aja. Tuh, harus banget diayak. Terus garam jangan lupa ya. Garam mau masuk di yang sini atau yang di sini juga boleh. Nggak masalah. Sip, kalau udah diayak seperti itu, ini kita campur rata. Nih, campur rata. Pokoknya ini harus rata dulu. Pakai ini aja deh. Pakai whisk aja tuh, lebih enak. Pakai whisk aja. Tadi udah bilang belum ya, kalau nggak mau coklat ya cocoa powdernya tinggal nggak usah dipakai gitu. Terus nanti si gramasi dari cocoa powdernya itu tinggal diganti sama tepung protein rendah ya. Aku pakai tepung protein rendah. Nih, kalau udah rata kayak gini, berikutnya aku mau mix nih, campurin antara mentega sama si adonan bahan keringnya ya, kita masukin aja. Nah, karena ini nggak pakai mixer, jadi nanti kita aduk-aduk aja gitu. Oke, nah, tinggal diaduk-aduk aja kayak gini ya, tuh ya, lihat ya, tuh dia kayak udah mulai kayak berbentuk gumpalan-gumpalan. Jadi kita mau bikin si gumpalannya ini tuh jadi kecil-kecil, jadi kayak berpasir. Nah, ini sekarang teksturnya udah kelihatan jadi kayak gumpalan-gumpalan kecil, bener-bener udah kayak pasir kasar ya. Nih, pasir kasar kayak gitu. Terus berikutnya kita mau masukin cairannya nih, cairannya. Jadi gampang ya, ini nggak usah pakai mixer juga. Tak masalah. Di sini udah ada kuning telur, susu, sama vanila ekstrak ya. Aduk. Buat kamu yang belum subscribe channel aku, subscribe dong ya. Terus nyalain juga lonceng notifikasi. Jadi kalau ada video baru nih, kamu langsung tahu, langsung meluncur dan nonton. Jangan lupa juga komen dan tanya-tanya. Sekarang ini yang cairannya kita masukin ke yang kering. Ini aku kayak mau tuh kayak disebar gitu, terus diaduk lagi. Jadi agak bertahap
ya, agak bertahap. Tuh ya, dia mulai kelihatan menggumpal. Nah, ini diaduk nanti pokoknya semua sampai menggumpal kayak adonan. Tuh, masukin. Masukin lagi. Gampang ya. Gampang banget bikin kulit tart ini. Aduk lagi. Nanti pokoknya sampai dia gumpal. Nanti kita bisa lanjutin pakai tangan ya. Oke, ini sebentar lagi aku mau lanjutin pakai tangan. Agak emes gitu. Ya, ini kan ada yang nyangkut-nyangkut nih di spatula. Ya, srok. Tuh. Oke. Lanjut pakai tangan. Jangan lupa pakai glove ya. Biar nggak ribet nanti cuci tangannya. Terus sambil aku bikin adonannya ini, aku tuh udah panasin oven nih sekarang di suhu 175 derajat Celcius ya, minimal 20 menit sebelum kita masukin adonan, itu harus dipanasin dulu pokoknya. Ovennya dipanasin, dinyalain ya kan, bukan dikata-katain sampai panas ya, dinyalain gitu 20 menit. Nah, ini agak ditekan-tekan sampai dia nyatu ya. Sampai menyatu. Tuh, dia udah menyatu. Nah, ini jangan ditambahin apa-apa lagi ya. Maksudnya kalau misalkan teman-teman lihat ini kok kayaknya adonannya rada kering apa kayak gimana, jangan ditambahin dulu ya. Karena tepung itu dia butuh waktu untuk menyerap moisture ya. Nih, tuh, santai aja. Nanti pasti dia akan nyatu. Tuh ya. Jadi nanti teman-teman kalau di rumah belajar bikin ini, nanti teman-teman notice deh lama-lama, oh aku mau teksturnya yang kayak gini, aku mau teksturnya yang kayak gini gitu. Oke tuh ya. Nah, ini udah jadi. Udah nyatu semua. Sekarang aku mau masukin ke dalam cling wrap. Sekarang adonannya yang udah nyatu seperti ini ya, udah kayak batu. Kita simpen di, nggak kayak batu, bentuknya aja kayak batu tapi ini lembut gitu maksudnya ya. Ini kita masukin ke dalam cling wrap. Nah, ini gepeng ya, make sure digepengin. Tutup. Make sure digepengin. Kalau kita mau nyimpen adonan tart, adonan pie, atau adonan apa aja sih yang nanti mau kamu gepengin lah ujung-ujungnya. Nah, itu simpennya jangan dalam bentuk gelondongan kayak tadi ya. Langsung aja digepengin tuh. Biar nanti enak pas kamu mau bikin tuh udah gampang, udah tipis gitu loh. Jadi nggak percuma kamu masukin ke chiller habis itu di penyet lagi ya, nanti jadi lembek lagi. Ini aku mau bikin kotak aja. Tuh. Nah, ini udah cukup. Sekarang aku mau masukin dulu ini sebentar ke dalam chiller. Palingan kalau udah tipis kayak gini sih mungkin sekitar 30 menit. Oke, habis itu baru kita tipisin lagi. Terus mau kita cetak di sini, oke? Sekarang ini udah sekitar ya 10 menitan deh adonannya udah di dalam chiller. Nah, berikutnya kamu harus siapin loyang seperti ini, tapi sebenarnya loyang itu mengikuti selera kamu aja. Yang penting digilingnya itu tipis kayak sekitar 0,5 cm ya. Sekarang aku keluarin dulu dari chiller. Ini dia adonannya. Nah, ini udah aku giling sekitar 0,5 cm lah ya. Terus ini tinggal kita naikin aja nih. Tinggal kita naikin ke sini. Ini kan kira-kira udah cukup nih. Nanti kalau nggak cukup sih bisa di roll lagi ya. Ini kayaknya aku mau agak roll ke sini sedikit. Nah, ini pokoknya bisa dikira-kira ya. Dia ngikut. Ini bisa dikira-kira deh pokoknya. Nah, ini kalau ngikut kayak gini nggak usah khawatir. Ya, bisa pakai parchment paper atau pakai tepung, tapi kalau aku sih mendingan pakai parchment paper nih,
Jadi soalnya kalau pakai tepung kan nanti takut kering ya adonannya gitu kan. Nah ini aku lebarin lagi ke depan juga. Tuh, jadi nggak usah ribet pakai tepung-tepung lagi, pakai ini aja digiling. Tuh, ini aku tes lagi ya, aku tes lagi lebarnya. Nih, kira-kira udah sip. Nanti kalau ada yang nggak cukup bisa kita tambel-tambel ya. Sekarang kita naikin adonannya ke dalam si loyang. Nah, kayak gini aja. Tuh, kira-kira. Nah, ini kalau udah langsung kita tuh di apa ya ini namanya? Dipas-pasin, dimasuk-masukin gitu. Nah, ini cling wrapnya yang dilepas ya, soalnya ini bener-bener ngebantu banget. Pakai cling wrap. Jadi tuh licin, tinggal digeser. Set, licin kan tinggal digeser, dia mengikuti bentuk si loyang tartnya. Jadi tadi juga tinggal diangkat gitu kan, adonannya enak banget. Nah, ini sebentar lagi mau kita bake, tapi pakai teknik namanya blind baking, bukan blind buta ya. Blind di sini adalah artinya kita pre-bake atau kita bake dulu adonan tart ini tanpa ada isinya. Jadi kosongan kita pre-bake dulu. Itu yang disebut dengan teknik blind baking. Oke, kita lanjutin lagi sampai dia benar-benar ngikutin bentuk dari loyangnya ya, shape dari loyangnya. Jangan pakai ini ya, jangan pakai dendam. Jangan pakai dendam. Nah, ini kalau udah pinggirannya tuh kita putusin. Lah, diputusin, sakit hati diputusin. Tapi ini adonan, tenang aja. Adonan. Oke, kalau udah, nah ini tinggal diangkat. Sisanya disimpan lagi. Tuh. Diangkat, disimpan lagi, bisa pakai bantuan scraper. Make sure meja kalian juga udah bersih ya. Tangan bersih, semuanya bersih. Jadi kalau ada adonan sisa, bisa disimpan lagi. Oke. Ini aku simpen dulu ya. Simpennya juga yang rapih tuh. Kotak lagi, gepeng lagi. Supaya nanti pas mau dipakai, itu gampang. Diciler juga rapi. Oke. Sisanya bisa kamu masukin ke chiller lagi, jangan dibuang ya. Next, kalau semua adonannya udah menutupi loyang nih, berikutnya kamu harus press atau tekan-tekan adonannya ini supaya lebih mengikuti bentuk loyang. Nah, kamu lihat karena aku pakai loyang yang ada gelombang atau wavy, ini aku pakai jempol aku sendiri untuk ngepres di setiap lekukan ya. Jadi nanti dia benar-benar ngikutin loyang kamu. Soalnya nanti kalau nggak benar-benar ngikutin ya, itu nanti dia bentuknya pas udah jadi, udah mateng kamu lepasin dari loyang, itu bentuknya kurang bagus. Nah, ini sekarang kamu lihat kan ada yang lebih-lebih nih ya, naik ke atas karena tadi aku tekan-tekan. Nah, ini bisa kita pakai small palette atau small knife. Tapi hati-hati jangan sampai ngerusak loyang kamu ya. Nah, kelihatan ya bedanya ya. Yang ini udah rapi, yang ini masih naik-naik. Jadi ini slowly. Tuh. Jangan sampai loyangnya rusak, ingat ya. Jangan pakai pisau yang tajam. Bisa pakai palette atau bisa pakai scraper plastik ya. Oke. Sip. Nah, ini udah menurut aku udah cantik banget. Sekarang sebelum kita panggang, ini mau aku masukin ke dalam freezer dulu sampai beku. Kenapa harus sampai beku? Tungguin terus alasannya nih. Sebentar lagi aku jelasin. Yes, adonan tartnya udah beku nih ya, udah keras. Tuh. Halo. Oke, sekarang kita siapin parchment paper yang udah dilecekin kayak gini nih ya. Tuh udah lecek. Kenapa dilecekin? Supaya dia bisa ngikutin bentuk si ini tartnya tuh kayak gitu ya. Nah, ini kan panjang ke sini,
kita bikin lagi yang panjang ke situ ya. Ini dikucikin aja, begini. Kalau yang ini boleh pakai dendam ya, gas aja nggak apa-apa. Tuh, pokoknya harus lecek, soalnya kalau nggak lecek nanti nggak bisa bentuk, nggak ngikutin bentuk loyang ya. Tuh taruh di sini. Sip nih, tuh bentuk, ikutin bentuk loyang pokoknya. Oke, berikutnya aku udah siapin ini kacang hijau untuk pemberat. Tuh, masukin semua ke atas sampai berat ya, sampai berat. Bisa pakai beras, bisa pakai apapun, pokoknya yang berat deh, termasuk beban hidup ya kan, pokoknya berat. Nah ini sekarang mau aku panggang sekitar 15 menit di suhu 175 derajat Celcius yang udah dipanasin ya tadi. Oke, sekarang, oh iya, kenapa harus dibekuin? Supaya adonan tartnya ini nggak rusak ya, karena ditiban gitu, jadi dia nggak berubah bentuknya. Oke, jadi harus dibekuin. Oke, masuk oven. Wangi coklatnya udah keluar. Nah ini udah yang 15 menit pertama ya. Sekarang aku mau angkat dulu nih si kacang hijaunya ya. Nih hati-hati, takutnya dia jatuh. Nah ini emang di bake 2 kali. Jadi yang pertama tuh sengaja ditindih, ditekan supaya adonannya kamu nggak turun ke bawah gitu. Hap! Hap! Semoga dia nggak tumpah. Pelan-pelan. Biasanya aku pakai cling wrap juga. Kalau pakai cling wrap juga bisa. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia stay di, wah ada yang kepotel dikit. Nah, stay di atas tuh semuanya ya. Ini kalau ada yang kecolek-kecolek dikit, patah-patah dikit, is fine. Oke. Sekarang kita bake lagi yang 15 menit kedua. Oke. Hati-hati ya, panas nih. Nah ini yang 15 menit pertama kan dia baru mateng di atasnya doang tuh pinggirannya. Sekarang kita mau matengin seluruhnya, tapi nggak usah mateng-mateng ya, karena ini kan cuma di pre-bake aja gitu. Boleh setengah mateng, boleh mateng, tergantung kamu mau bikin tart atau makanan apa. Misalkan kamu mau bikin yang dessert, yang dingin-dingin, yang nggak dipanggang lagi, tart shells-nya kamu bener-bener harus mateng 100%, oke? Nah ini pokoknya teman-teman lihat nih. Kalau warnanya masih kayak gini, ini nih masih kelihatan mentah. Yang mateng itu kayak warna yang pinggiran. Ya, dia udah sedikit kayak terang ya, agak light ya. Oke, kita panggang lagi 15 menit di suhu yang sama ya, 175 derajat Celcius. Oke, sekarang tart shells kita udah mateng nih. Yang ini aku panggang sampai mateng, karena nanti mau diisi sama sesuatu yang aku nggak panggang lagi, oke? Nah sekarang kamu udah ngerti gimana sih caranya untuk panggang tart shells dengan teknik blind baking. Jadi besok-besok kalau kamu denger teknik blind baking, kamu udah tahu yaitu apa, aku ulangin lagi, yaitu teknik untuk memanggang tart shells tanpa ada isian di dalamnya. Jadi kosongan dulu, jadi alias di pre-bake, oke. Nah sekarang ini harus ditunggu sampai dingin dulu, terus baru kamu bisa keluarin dari tart shells-nya ya. Ini aku tes ya, masih panas banget apa enggak sih? Ternyata masih panas banget ya. Nah jadi nanti tinggal keluarin kayak gitu kelihatan ya. Tinggal dikeluarin gitu ya. Ini sebenarnya aku suka nggak sabar sih, jadi tuh panas banget ya. Jadi ini kelihatan cantik banget. Tart shells-nya itu benar-benar ngikutin bentuk dari loyangnya. Jadi make sure kamu harus benar-benar press adonannya itu benar-benar ngikutin bentuk loyang. Kalau enggak nanti jelek ya, suka bergelembung atau suka aneh bentuknya, nggak benar-benar kayak gini. Terus apa lagi ya? Oh ya, tips untuk kamu, gimana sih supaya tart shells ini nggak cepat melempem ya? Nah itu caranya kamu bisa brush pakai putih telur, atau bisa kamu brush juga pakai coklat. Nah tapi ingat ya, kalau kamu brush pakai putih telur itu nanti harus dipanggang lagi 5 menit aja, jangan lama-lama ya. Oke? Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja soal blind baking dan
membuat tart shells. Nah, jangan lupa untuk cobain resepnya di rumah, tontonin terus YouTube aku. Sampai jumpa!